Mampir lagi nih ke Bumi Sriwijaya, tepatnya di daerah Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Kali ini, kita mau menangkap ikan patin secara tradisional. Di daerah Bumiayu, ikan patinnya hidup liar di aliran sungai Piabung. Biasanya aku mencari ikan patin dibantu sama ibu-ibu daerah sini. Tuh lihat, ibu-ibunya sudah nyebur ke sungai aja. Perjuangan belum selesai anak negeri. Untuk sampai ke seberang sungai, kita harus melewati jembatan batang kayu seperti ini. Wah, harus hati-hati nih, biar tidak jatuh. Kalau melewati jembatan ini, kuncinya sabar dan harus selalu berpegangan dengan kayu yang ada di sebelahnya. Jadi kita sekarang lagi di aliran sungai Piabung. Ini ibu-ibu dari desa Bumiayu lagi nangkep ikan patin semuanya. Dan di ujung itu mereka udah masang jaring tadi dari tim bapak-bapaknya. Sekarang waktunya kita nangkep ikan patin. Oke? Kamu doain aku ya. Oke. Oke, kita let's go. Yuk, langsung aja yuk kita gabung sama emak-emak yang penuh semangat ini. Untuk menangkap ikan patin di sungai, berbeda dengan menangkap ikan patin yang hidup di tambak atau kolam. Kalau di sungai, ikan patinnya akan digiring menuju hilir sungai, di mana di sana sudah dipasang jala atau jaring, sehingga nanti ikan patinnya akan terjebak. Caranya, cukup dengan melibatkan banyak orang dan memukul air dengan menggunakan kayu seperti ini. Tujuannya agar ikan berenang ke arah yang kita inginkan. Seru nian. Mereka juga membawa ember dan saringan bambu untuk menggiring maupun menangkap ikan yang hidup di sungai. Salut aku sama semangat ibu-ibu di sini. Tuh kan, si ibu jadi kaget. Makanya Bu, jangan melamun terus. Sip, sebentar lagi ikan patinnya terjebak. Tuh lihat, banyak kan ikan patinnya? Setelah kita giring ikannya sampai hilir sungai, baru kita mulai lepas jaring yang dipasang oleh tim bapak-bapaknya tadi. Di bagian tengah jaring inilah banyak ikan patin yang sudah terjebak. Jadi ini namanya tradisi ngesar atau menggiring ikan ke dalam jaring. Ini bapak-bapak sudah masang jaring di hilir sungai. Jadi ikannya nanti terperangkap, tinggal kita ambilin aja. Kita ikutin lagi yuk. Tradisi ngesar atau menangkap ikan di sungai ini memang selalu melibatkan banyak orang. Dan yang paling penting, tradisi ini membuktikan kalau semangat gotong royong masih tertanam di masyarakat desa Bumiayu ini. Semua saling membantu dan bekerja sama untuk menangkap ikan patin. Wah, mantap banget ya. Salut deh buat kekompakan masyarakat di daerah Bumiayu. Dan sekarang waktunya kita olah. Ikan patin memang habitat aslinya hidup di sungai. Tapi ada juga loh ikan patin yang dibudidayakan di kolam. Salah satunya ada di daerah Kampar, Riau. Kebetulan nih, lagi mau siap-siap panen ikan patinnya. Sama seperti panen ikan bandeng, ikan patinnya akan digiring ke ujung kolam agar terperangkap ke jaring yang sudah dipasang. Kalau sudah terperangkap, baru kita angkat jaringnya. Wah, panen besar nih. Tuh lihat, ikan patinnya banyak kan? Berbeda dengan ikan bandeng yang ketika dijaring akan sering melompat untuk lepas dari perangkap jaring. Ikan patin punya beberapa ciri. Di antaranya adalah memiliki kumis dan tubuhnya tidak memiliki sisik. Belum lagi, badannya sedikit memanjang. Nah, kalau dilihat-lihat, ikan patin yang hidup di sungai berbeda ya dengan ikan patin yang dibudidayakan di tambak. Perbedaannya terletak pada ukurannya. Biasanya kalau patin di sungai ukurannya lebih besar dan tenaganya lebih gesit. Untuk warnanya juga sedikit berbeda, agak kehitaman. Berbeda dengan ikan patin tambak yang lebih putih, mirip seperti perak. Nah Nisa, tadi kita sudah nangkep ikan patin banyaknya. Besar-besar juga. Dan sekarang waktunya kita bikin olahan dari Kabupaten Pali. Ini olahan khas banget, yaitu ikan sagar urung, tapi akan kita modifikasi dengan kuah burgo juga. Cocok gak ya? Pasti cocok, kayak Nisa sama aku. Asik. Ya wes, kalau gitu Ibu bikin untuk bantu kuah sagar urungnya Bu ya. Kuah burgonya. Oke, Ibu bikin untuk sagar urungnya. Oke Bu, siap? Ayo kita kerjakan Bu. Ikan segar urung merupakan makanan yang hanya ada di Kabupaten Pali.
Ikan yang digunakan biasanya adalah ikan patin maupun ikan-ikan sungai. Nah, yang membedakan dengan olahan ikan yang lain terletak pada bumbunya. Langsung saja kita bikin bumbunya. Bahan-bahannya ada cabai merah, bawang merah, garam, dan tidak lupa kunyit. Tumbuk semua bahan-bahan tadi sampai menjadi halus. Kalau ini harus pakai tenaga ya, biar bumbunya benar-benar halus. Kalau sudah halus seperti ini, baru tambahkan asam jawa. Aduk hingga asam jawanya tercampur dengan bumbunya. Setelah itu, baru dituangkan ke ikan patin yang sudah dibelah dan dibersihkan. Oleskan bumbu ke seluruh ikan. Setelah dibaluri bumbu, kita diamkan selama beberapa menit agar bumbunya makin meresap. Sambil menunggu, kita bikin kuah burgo dulu yuk. Bahan dasarnya terbuat dari campuran tepung sagu dan tepung beras. Setelah dicampur, baru tambahkan air secukupnya. Aduk hingga menjadi adonan burgo. Untuk kuahnya, menggunakan parutan dan santan kelapa. Jadi alat-alat yang digunakan dalam proses masak kali ini hampir semuanya tradisional banget. Salah satunya untuk parut kelapa ini namanya kukuran. Mungkin kalau zaman sekarang udah praktis ya, bisa pakai alat yang mesin Bu ya, atau pakai papan. Cuman ini zaman dulu banget, lihat ibunya masih dudukin alatnya gitu. Semangat Ibu ya. Bikin lagi Bu. Untuk bumbu kuah burgonya, gampang kok bikinnya. Cuma haluskan saja bawang merah, bawang putih, merica, kemiri, dan jahe. Ulek sampai menjadi bumbu yang halus. Lanjut yuk, kita tumis bumbunya. Jangan lupa tambahkan juga daun salamnya. Kalau sudah ditumis, tinggal dicampurkan ke kuah santan kelapa yang sudah dimasak. Kuahnya sudah ada, tinggal burgonya nih yang belum. Oke, adonan burgonya kita tuangkan ke loyang yang sudah diberikan plastik minyak agar tidak lengket. Selanjutnya, kita kukus burgonya sampai matang. Sambil memasak burgo, kita masak juga ikan segar urung yang sudah dibumbuin tadi. Ikan segar urung ini, cara masaknya bukan dipanggang atau dibakar, tapi diasapkan seperti ini, mirip seperti ikan cakalang fufu kalau di Manado. Bedanya, ikan segar urung ini teksturnya agak sedikit basah dan bumbu yang dipakai lebih pekat. Oh iya, selama mengasapkan ikan, jangan lupa dibulak-balik biar matangnya merata. Burgo yang sudah masak, kita diamkan sampai dingin. Kalau sudah, burgo ini langsung kita gulung memanjang seperti ini. Wah, burgonya sudah siap nih buat disantap. Ini dia, ikan segar urung kuah burgonya sudah siap untuk disantap. Ikan segar urung merupakan makanan khas dari Kabupaten Pali. Dinamakan segar urung karena ikannya dibelah pada bagian belakang dan ditambahkan bumbu lalu diasapkan. Bener banget ini. Ternyata ikan segar urung ini memiliki cita rasa yang khas. Apalagi ditambah dengan kuah burgo yang memiliki cita rasa gurih. Pokoknya perpaduannya lemak nian. Cak mana rasanya nih, Sa? Lemak nian. Lemak nian. Jadi tadi kita udah masak bareng ikan segar urung kuah burgo. Dan memang kuah burgo yang terkenal akan santannya yang lebih rasanya tuh cenderung sih manis gurih dipadukan dengan ikan segar urung yang masih fresh, ikan patin hasil tangkapan saya, dan juga dipadukan dengan sambal yang asam dan juga pedas. Jadi rasanya tuh lengkap banget, asin, manis, gurih, pedas semuanya ada. Enak ya Bu ya? Enak. Makan lagi Bu. Burgo biasanya dijadikan sarapan oleh masyarakat Palembang, Sumatera Selatan. Yang menjadi ciri khas adonan adalah campuran tepung sagu dan tepung beras ini. Rasanya kenyal dan pas dimakan lembut di mulut. Walaupun diasapkan, tapi daging ikan segar urung ini matang sampai ke dalam. Jadi tidak ada bagian ikan yang terasa amis maupun mentah. Yang membedakan memang bumbu palinya, yang mempunyai cita rasa pedas, gurih, dan sedikit manis. Masih bahas olahan ikan nih, tidak lengkap rasanya kalau jalan-jalan ke Sumatera Selatan tidak mencicipi kemplang panggang yang terbuat dari ikan air tawar. Nah, bener banget nih. Ternyata di Pedamaran ada desa yang dikenal sebagai desa kemplang loh. Wah, unik banget kan? Pasti kebanyakan masyarakatnya membuat kemplang. Jadi penasaran kan? Mau lihat aktivitasnya di sana? Tuh lihat, banyak anak yang bermain, sedangkan ibu-ibunya membuat kemplang. Desa Pedamaran 6 ini dari dulu memang dikenal sebagai daerah penghasil kemplang ikan. Ibu.
Ini mau dibuat apa? Buat kemplang, Dek. Buat kemplang. Berat, Bu. Biar aku yang bantuin. Ya, Ibu ya. Buat kemplangnya di mana? Di rumah? Di rumah ya. Aku ikut ya, Bu, sama Cicit ya. Iya, iya. Oke, yuk. Ini aku bantu angkat ya, Bu. Ya, bisa nggak? Ayo, Bu. Laju, itulah. Wah, ternyata nggak cuma rindu yang berat. Satu karung sagu juga lumayan berat anak negeri. Nggak apa-apa deh, kan membantu sesama bisa dapat pahala, ya kan? Ya udah, biar bantunya nggak setengah-setengah, lanjut deh kita bantuin ibunya bikin kemplang sampai siap jual. Tepung sagu yang aku bawa tadi, kita tambahkan dengan air dan daging ikan giling. Setelah itu, baru kita aduk. Aduknya tidak memakai mesin, melainkan masih manual alias menggunakan tangan seperti ini. Setelah diaduk dan berbentuk bulat seperti ini, baru deh kita potong menjadi ukuran yang lebih kecil seperti ini. Setelah dipotong-potong kecil seperti ini, kita memipihkan dengan alat yang terbuat dari kayu. Kalau masyarakat di sini menyebutnya dengan menggilis atau memipihkan adonan kemplang. Kalau sudah pipih, langsung aja kita taruh ke wadah yang terbuat dari bambu ini. Oh iya, taruhnya jangan berdekatan agar adonan kemplangnya tidak menempel satu sama lain. Proses selanjutnya yaitu pengukusan adonan kemplang yang sudah dipipihkan tadi. Untuk pengukusan, biasanya langsung dengan wadah bambunya. Untuk proses pengukusan ini membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam. Nah, setelah kemplangnya matang, tidak bisa langsung dimakan ya. Harus dikeringkan di bawah sinar matahari selama 1 hari penuh ketika cuaca sedang cerah. Tapi apabila cuacanya mendung atau tidak ada matahari, maka proses pengeringannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalau sudah kering seperti ini, baru nih kita masuk ke proses yang terakhir. Bu, ini sudah dijemur, Bu. Sudah kering ini. Selanjutnya diapain lagi, Bu? Kicau di belakang. Bukan digoreng? Dikicau di belakang? Oke. Nah, jadi anak negeri, ini setelah proses tadi dijemur udah beberapa jam dan sudah teksturnya kering banget, sekarang akan kita kicau. Kayak gimana kicau itu? Yuk ikutin yuk. Cit, ayo Cit. Ini dia yang membedakan kemplang dari Pedamaran ini dengan kemplang dari daerah lainnya. Di daerah Palembang, biasanya kemplang akan digoreng dengan minyak maupun dipanggang di bara api. Tapi kalau di Pedamaran, kemplangnya digoreng menggunakan pasir seperti ini. Ada lagi nih yang unik. Ibu-ibu di sini terbiasa mengoleskan masker yang terbuat dari tepung beras. Tujuannya agar mukanya terlindung dari panas yang berasal dari penggorengan kemplang. Wah bener, pas dipakai masker tepung beras ini, wajah aku jadi lebih adem. Jadi makin semangat aku buat goreng kemplangnya. Walaupun digoreng dengan pasir, kemplangnya cepat mekar dan matang. Tapi tetap bersih kok. Pada saat diangkat, harus disaring agar pasirnya tidak ikut termakan. Kemplang Pedamaran ini memang mirip dengan kerupuk melarat yang ada di daerah Jawa Barat. Walaupun sama-sama digoreng dengan pasir, tapi ada perbedaannya. Bedanya kalau di sini sih menggunakan ikan ya, dan juga untuk tekstur atau warnanya biasanya kalau kerupuk melarat itu warna-warni, di sini dia warnanya cuma putih aja dari warna alami tepungnya. Menangkap ikan secara massal alias rame-rame tidak hanya ada di daerah Bumiayu, Kabupaten Pali saja. Ternyata di daerah Kabupaten Lahat juga ada kok. Kalau di Lahat, namanya tradisi bekarang iwa. Bekarang sendiri memiliki arti menangkap, sedangkan iwa adalah ikan. Oke, nah jadi hari ini kita bakal nyari ikan, namanya itu bekarang, Bu ya. Iya. Betul ya. Nah, dengan menggunakan berbagai macam alat tradisional yang ada di sini, ini salah satunya tombak yang akan kita pakai nanti. Cicit, kamu siap menombak Oke, hatiku? siap. Ikan. Oke, kalau gitu langsung saja kita berangkat. Ayo. Aku sama Citra mau ikut tradisi bekarang yang kebetulan lagi diadakan di Desa Patikal Baru, Kabupaten Lahat. Hampir semua warga ikut meramaikan tradisi bekarang ini. Mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak-anak juga ikut turun menangkap ikan di sungai. Semua warga di Desa Patikal Baru tumpah ruah di sungai untuk bersama-sama menangkap ikan di sungai. Biasanya, tradisi bekarang ini dilakukan ketika musim kemarau. Ketika kemarau, air di sungai menjadi lebih surut dan banyak ikan-ikan yang terjebak di genangan air sungai. Kalau kondisinya seperti ini, jadi lebih mudah kan untuk menangkap ikannya?
Untuk menangkap ikannya, boleh menggunakan alat seperti jaring, pancingan, maupun senapan tombak. Tapi bisa juga kok, kalau mau menangkap ikan dengan tangan kosong langsung. Mau apapun caranya dan alatnya, yang penting keseruannya. Ayo semua, semangat cari ikannya. Bekarang tidak hanya ada di Kabupaten Lahat. Di daerah Sumatera Selatan lain, seperti di Kabupaten Musi Banyuasin, juga ada. Kalau di Kabupaten Lahat, bekarang ini biasa dilakukan di lokasi khusus yang sudah ditentukan. Jadi nggak bisa sembarangan tempat untuk menangkap ikannya. Harus sesuai dengan tradisi dan aturan yang berlaku. Walaupun menangkap ikan di sungai di sini boleh menggunakan alat apa saja, tapi tidak boleh menggunakan alat yang dapat merusak lingkungan maupun membahayakan bagi ikan maupun lingkungan sekitarnya. Jika dilakukan, maka akan mendapat hukuman dari tetua adat atau pemangku adat setempat. Oke, Pak, ini dapat, Pak. Satu, Pak. Angkat dong. Nah, inilah salah satu hasil dari sungai di daerah Kikim Timur ini. Nah, ini merupakan salah satu tradisi khas daerah Kikim Timur, namanya itu bekarang. Seluruh masyarakat turun ke sungai, kita cari ikan. Ayo, kita cari lagi yuk. Tuh lihat, Cid. Kamu juga dapet kan? Masa cuma aku yang dapet? Karena kita sudah banyak dapat ikan, gimana kalau kita langsung ajak ibu-ibu di sini buat olah ikan lelenyo? Kali ini kita sama ibu-ibu warga desa Lubuk Layang Ilir sengaja ke kebun dan hutan untuk mencari tanaman liar yang bisa dikonsumsi. Di desa Lubuk Layang Ilir ada kegiatan berayak. Kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan dan tradisi turun-temurun. Kita bakal cari tanaman ataupun tumbuhan liar, salah satu contohnya ini pakis, dan akan kita bikin masakan yang enak. Mencari tanaman yang tumbuh liar di kebun tidaklah mudah anak negeri. Kita harus hati-hati, jangan sampai asal petik saja. Karena asal petik, takutnya tanaman yang kita ambil malah beracun dan berbahaya bagi tubuh kita. Jangan! Jangan! Kenapa, Bu? Yang ini tidak boleh diambil, Bu? Ini udah tua. Oh, ini udah tua. Yang ambilin ini. Oh, nah jadi anak negeri, nggak semua tanaman ataupun tumbuhan yang ada di hutan itu bisa diambil ataupun diolah jadi makanan. Salah satunya ini, contohnya. Ini sama-sama tumbuhan pakis ya, Bu? Iya, sama. Tapi ini kondisinya dia sudah tua, dan kita yang perlukan untuk masak itu tumbuhan pakis yang masih muda seperti ini. Nah, ya Bu ya? Iya. Yuk cari lagi ya, Bu. Ya. Yuk, kita cari lagi tanaman daun paku dan pakisnya lagi. Eits, ternyata nggak cuma tumbuhan paku dan pakisnya saja yang mau kita cari. Ada juga nih, tanaman tago getang. Tanaman ini kalau di daerah perkotaan sering dijadikan tanaman hias. Tapi kalau di Kabupaten Lahat, tanaman ini malah dijadikan makanan. Nah ini nih, yang namanya tanaman tago getang. Lucu kan, ada bunga yang berwarna kuning dan oranye seperti ini. Eits, nggak cuma bagus dan indah. Tago getang atau lagetan ini termasuk jenis tanaman herbal loh. Karena tanaman ini bisa dijadikan obat sariawan atau obat sakit gigi. Tanaman lagetan ini memang biasa dimakan secara langsung. Ketika dimakan, ada rasa menggigit di lidah. Yaps, mirip seperti minum soda. Selain bisa dimakan langsung, ternyata tanaman tago getang ini atau lagetan bisa dimasak jadi makanan yang lebih enak. Iya betul sekali, memang lebih baik dibersihkan dulu, setelah itu baru dimasak. Nah, anak negeri dan juga Cicit sesuai janji tadi bahwa kita akan masak olahan dari tago getang atau biasa juga dikenal dengan sayur legatan. Nah, kalau tadi kita udah cicip khasiat dari bunga tago getang, rupanya daunnya juga bisa kita olah jadi masakan yang enak. Oke, kalau gitu Cicit, Ibu kita masak ya. Kali ini kita mau olah tanaman tago getang atau legetannya terlebih dahulu. Daun legetan yang sudah dicuci bersih, langsung kita rebus sampai matang. Untuk merebusnya cukup dengan air mendidih. Setelah direbus, tunggu sampai airnya mengering dan daun legetannya menjadi lebih matang. Boleh dibilang makanan ini mudah untuk dibuat, bumbunya saja tidak terlalu banyak. Cukup cabai merah, bawang putih, dan bawang merah. Ketiga bahan tadi kita ulek sampai halus. Untuk bahan pelengkapnya pun tidak banyak. Selain daun legetan, ada juga kacang panjang dan potongan wortel saja.
Daun legetannya sudah matang nih. Kalau dilihat-lihat, bentuknya mirip banget ya, seperti daun bayam. Perbedaannya, warnanya lebih hijau dan tekstur daunnya agak lebih keras. Nah, bumbu yang dihaluskan Citra sudah selesai. Sekarang saatnya ditumis. Sambil ditumis, tambahkan ikan teri. Kalau tidak suka dengan ikan teri, bisa diganti juga dengan ikan asin maupun suiran ayam. Ini tinggal masukin, Bu. Oke. Setelah dimasukkan potongan kacang panjang dan wortelnya, baru deh terakhir ditambahkan daun tago getang yang sudah direbus tadi. Untuk memasak tumis tago getangnya ini, nggak boleh terlalu lama. Tujuannya agar daun tago getang dan sayuran lainnya tidak mudah layu. Ini dia tumis tago getang. Sekilas mirip tumis bayam, tapi pasti beda banget rasanya. Langsung aja yuk kita cicipin. Ayo Bu, Cit, kita sikat tumis tago getangnya. Yang uniknya dari sayur legatan atau tago getang ini, itu adalah ketika selesai makan, akan ada rasa seperti kita habis minum minuman soda. Atau itu kayak rasanya ada semut yang lagi jalan di mulut atau di bibir. Bener Bu ya? Cicit, kerasa nggak? Kerasa ya? Ibu kerasa semua ya? Iya, jadi ada rasa geli-gelinya gitu di bibir dan juga di lidah. Tapi ini enak. Tago getang atau legetan dikenal sebagai obat herbal. Tago getang memiliki senyawa spilantol yang bisa menghilangkan rasa nyeri pada gigi. Selain itu, tanaman ini juga memiliki sifat antioksidan yang sangat berguna bagi tubuh.